mendapatkan anak didik yang secara karakter itu baik, itu lebih menenangkan hati daripada anak yang sekedar pintar tapi tidak memiliki kesopanan. Nah, dibaca bukunya ada doktrin-doktrin yang menurut saya sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama insya Allah menimba ilmu, bertolabul ilmi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dari penerbit Aqwam insya Allah akan menyampaikan atau mengadakan kegiatan kajian online bersama Ustadz Sudarisman Ahmad LC. Pada kesempatan malam hari ini kita juga sampaikan materi yang alhamdulillah ada kaitannya dengan buku kami yang akan terbit ya, dan mungkin juga sudah terbit sebenarnya. Ada buku yang berjudul Ta'limul Muta'alim, yaitu adab-adab seorang penuntut ilmu ya, karena kita juga sering jumpai berita-berita ya yang viral atau video yang menyebutkan bahwa banyak pelajar yang tidak sopan, tidak beradab kepada pengajarnya dan lain sebagainya, kepada orang tuanya ya. Itu mungkin suatu fenomena ya. Apakah hanya sekedar itu ya adab yang dimaksudkan? Apakah tentang sopan santun saja atau ada banyak hal lainnya yang perlu kita ketahui ya. Banyak sekali di antara kita yang sering mendengarkan ungkapan adab sebelum ilmu. Tapi bagaimana? Apakah maksudnya hanya tentang adab tentang sopan santun saja atau lebih dari itu ya. Maka pada kesempatan malam hari ini bersama pemateri insya Allah akan beliau jelaskan ya bagaimana yang dimaksud dengan adab sebelum ilmu, yang beliau juga mungkin sudah banyak pengalamannya karena sebagaimana profil beliau juga seorang santri, seorang pelajar juga, dan sekarang juga bergelut di dunia pendidikan atau mengelola sebuah lembaga pendidikan yang berkaitan langsung dengan para penuntut ilmu, yaitu para santri ya. Dan bagaimana penerapannya dengan yang di luar santri ya, kepada orang-orang yang atau mungkin anak-anak atau pelajar yang bukan dari pondok pesantren atau bukan dari ma'had seperti itu ya. Insya Allah kita akan simak bersama beliau Ustadz Sudarisman LC ya. Saya sampaikan dulu profil beliau. Beliau ini adalah Ustadz Sudarisman Ahmad LCMA yang lahir di Magelang tahun 1979, pendidikan dasar SD di Muhammadiyah Gunung Pring, Magelang. Kemudian SMP dan SMA beliau di Pesantren Tarbiyatul Mu'alimin Gerabak, Magelang. Kemudian menempuh pendidikan S1 jurusan syariah di Lipia, Jakarta. Kemudian berkesempatan melanjutkan S2 di bidang usul dan fikih King Saud University Riyadh, Arab Saudi ya. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi Direktur Kafilah International School Jakarta di tahun 2005 hingga 2010 ya. Ini pendidikan sekolah Islam terpadu ya, yang cukup dikenal prestasinya di Jakarta ya. Kemudian selama di Saudi beliau bergabung di bagian penerbitan Markas Inayah Riyadh ya. Ini Markas Inayah adalah organisasi dakwah mahasiswa Indonesia yang berada di Arab Saudi ya, di tahun 2012 hingga 2018. Kemudian sekarang sebagai Kepala Syu'bah Taksil Ilmi PPI Darussahadah Boyolali dari tahun 2018 sampai sekarang. Untuk tadi ya pembahasannya ya, langsung kami undang beliau Ustadz Sudarisman LC MA. Mohon Ustadz untuk berkenan ke depan ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan Ustadz untuk bisa menyampaikan materi tentang ini tadi ya, pentingnya adab sebelum ilmu ya. Itu monggo Ustadz. Terutama yang disampaikan di buku Ta'limul Muta'alim, dan insya Allah juga akan terbit dalam versi anaknya ya. Sudah ini Ustadz saya menerima ya Ustadz ya. Ya, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Wa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala, kama nas'aluhu an yu'idhana min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para hadirin
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu dan tentunya ilmu tentang pendidikan ini sangat luas dan perlu senantiasa kita update ya. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, para putih yang hingga akhir zaman. Bisa nggak pakai headset? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan malam hari ini tentang kitab Ta'limul Muta'allim, juga bagaimana urgensi pendidikan adab sebelum ilmu. Hadirin sekalian, adab ini menjadi tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Hadits yang sangat masyhur, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari sini kita tahu bahwa semua tujuan pendidikan Rasulullah SAW, semua sunnah beliau ini ujungnya adalah untuk pendidikan akhlak. Artinya kalau itu adalah sebuah tujuan, berarti itu merupakan sebuah perkara yang urgent, yang penting, yang sangat menentukan. Maka pendidikan tentang akhlak ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Ya baik untuk diri kita sendiri maupun untuk generasi mendatang. Juga ketika kita bicara tentang adab, tentang akhlak, banyak sekali hadits yang juga menerangkan tentang urgensinya, baik itu dengan dibahasakan oleh Rasulullah SAW timbangan yang paling berat, kemudian juga tentang orang yang paling dekat dengan beliau nantinya juga orang yang paling baik akhlaknya dan seterusnya. Sekali lagi ini semuanya adalah menjadi sangat penting dan ini juga bagian dari kebaikan syariah Islam yang menjunjung tinggi budi pekerti yang mulia dan akhlak yang luhur. Hari ini sekali yang dimuliakan oleh Allah, hal ini juga terasa menjadi sangat penting lagi di zaman kita ini, di zaman dimana kita ya mungkin yang seumuran saya 43, 50 tahun itu merasakan bagaimana perbedaan pendidikan orang tua kita ke kita yang sangat berbeda dengan pola pendidikan kita kepada anak. Perbedaan yang sangat mencolok ketika kita dulu kecil dengan anak kita yang hari ini. Yang tentunya ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita para pendidik dan orang tua agar mengetahui di samping urgensi adalah mengetahui cara mendidik karakter yang mulia ini pada generasi mendatang. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, terkait kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang sangat fenomenal, bahkan para ulama itu tidak menemukan biografi Imam Zarnuji rahimahullah, saking tulusnya kali ya, saking tulusnya beliau sehingga biografi beliau itu tidak banyak yang tahu. Sehingga disimpulkan oleh para ulama itu karena ketulusan beliau dalam menyusun buku ini, dan buku ini sangat-sangat diberkahi ya, di seluruh dunia mengenal kitab Ta'limul Muta'allim itu dan menjadi kurikulum di banyak pesantren di Indonesia juga. Kitab yang mendasari seseorang dalam belajar, Kalau
Kalau kita kembali tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu berarti pendidikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ujungnya adalah membentuk seorang pribadi yang memiliki karakter unggul. Jika demikian, mestinya pendidikan baik di rumah maupun di sekolah itu pun juga mengarah kepada itu. Karena kalau kita para orang tua atau para pendidik mau jujur dengan diri kita sendiri, tentu kita akan mengatakan bahwa mendapatkan anak atau anak didik yang secara karakter itu baik, itu lebih menenangkan hati daripada anak yang sekedar pintar tapi tidak memiliki kesopanan, ya kesantunan. Ya tentu kalau anaknya pintar dan santun itu yang paling kita harapkan. Tapi kalau disuruh memilih antara anak yang cerdas tapi tidak punya sopan santun dengan anak yang mungkin secara kecerdasan akademik biasa-biasa tapi anaknya santun, tentu kita akan mengatakan bahwa yang kedua itu yang kita akan pilih. Hari ini sekali yang dimuliakan oleh Allah, kembali bahwa mestinya pendidikan di rumah atau pendidikan di sekolah kita mengarah kepada terwujudnya insan yang memiliki karakter unggul, karakter itu mendarah daging dalam dirinya, dimanapun dia berada dia akan mengusung akhlak yang mulia ini. Jika demikian, apa yang ditawarkan oleh Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim? Dalam mukaddimahnya itu beliau menyampaikan tentang problem pendidikan. Ketika saya bicara pendidikan berarti itu nanti terkait pendidikan di rumah maupun juga pendidikan di sekolah. Di sekolah dalam arti bisa sekolah umum, sekolah berasrama atau bahkan pondok pesantren. Ya, ini banyak orang yang sudah bersungguh-sungguh tapi tidak sampai pada tujuan. Ya, ini beliau menyampaikan pendahuluannya itu seperti itu. Itu di zaman beliau ya. Di zaman beliau. Saja beliau sudah merasakan itu. Banyak orang yang belajar tapi tidak sampai pada tujuan. Mengapa? Karena itu salah. Salah dalam proses belajar, salah di dalam memandang proses belajar pun juga salah karena bisa jadi orang hanya melihat bahwa pendidikan itu transfer pengetahuan saja dan kemudian tidak sampai pada mengarah ke sisi buah dari pendidikan itu sendiri yang berupa amal, pendidikan yang sering saya bahasakan dengan sandiwara saja. Pendidikan yang bentuknya sandiwara saja yang tidak mengarah kepada tamrah atau buah dari pendidikan itu sendiri. Buahnya apa? Amal, karakter mulia. Beliau menganalisa bahwa sebab kegagalan pendidikan di rumah maupun sekolah yang pertama li'annahum akhta'u tara'iqahum. Mereka itu salah dalam cara proses belajar. Atau taraku syara'itahum. Mereka meninggalkan syarat-syarat belajar. Syarat-syarat pendidikan. Nah, ketika ini ditinggalkan ya akhirnya tidak sampai pada tujuan yang diharapkan. Maka mari saya mengajak untuk kita mengevaluasi pendidikan hari ini. Anak belajar bahkan mungkin mulai dari playgroup ya. Usia kadang 3 tahun sudah belajar atau 4 tahun sudah masuk sekolah. Taruhlah kita TK. Oke, TK kita nggak hitung. SD itu 6 tahun. Nanti SMP 3 tahun.
3 tahun. Itu sudah 12 tahun. Hasil pendidikan selama 12 tahun itu apa? Mari kita lihat secara dekat. Ya, mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak di usia 3 SMA yang lulus tahun ini. Cek betul. Seperti apa karakter yang sudah melekat dalam dirinya? Sudah dewasakah? Sudah mampu untuk mandirikah? Sudah membuat Bapak Ibu gembira? Bapak Ibu sudah sangat lost untuk melepas mereka kuliah, hidup dengan komunitasnya? Atau sebaliknya, kita justru melihat bahwa anak-anak yang sudah 12 tahun belajar ternyata masih kanak-kanak, masih belum tahu apa yang semestinya mereka lakukan, belum membahagiakan kita, kita belum lolos untuk melepas, belum bisa percaya sepenuhnya untuk melepas anak belajar dengan komunitas. Jika yang kedua ini yang kita rasakan, berarti kita harus evaluasi. Artinya kalau kita melakukan hal yang sama untuk adik-adiknya, atau kemudian kita tidak berpikir perubahan, maka itu perlu khawatir bahwa akan muncul generasi yang lebih buruk daripada anak-anak kita ya di usia 3 SMA hari ini. Kita perlu khawatir. Dan bahkan kalau Al-Quranul Karim itu sudah menyampaikan jauh-jauh hari. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaknya takut orang-orang yang nantinya itu meninggalkan generasi yang lemah. Generasi lemah dalam hubungannya dengan Allah. Anak mungkin nggak kenal dengan Allah. Ada 12 tahun tapi nggak kenal siapa itu Allah. Sholat barangkali bolong-bolong. Atau lemah dalam mentalitas. Mentalnya lemah, jiwanya lemah. Tidak punya daya kenyal, ya, tidak tahan banting. Atau juga lemah dalam keilmuan. Ya. Atau lemah dalam keterampilan, Mbak. Artinya, sekali lagi saya mengajak kepada para hadirin sekalian untuk kita melihat secara jujur. Harapannya ketika kita itu jujur dengan diri kita dalam melihat realita pendidikan baik di rumah kita maupun di sekolahan anak-anak kita. Ayo kita lihat dengan jujur, karena kalau kita tidak jujur kemudian kita berusaha untuk membohongi diri kita, kita nggak akan berubah. Ya sebagaimana orang tidak merasa sakit nggak akan berobat. Tapi ayo kita lihat, oh ternyata produk pendidikan hari ini tidak baik atau kurang baik, berarti kita harus berbenah untuk menghasilkan generasi yang lebih baik dan lebih kuat tadi. Selagi dari sisi kekuatan baik rohiyah anak kita, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat kekuatan mentalitasnya, jiwanya. Karena muncul hari ini generasi strawberry istilahnya ya, diinjak gitu, penyet langsung dia nggak punya daya kenyal ya. Seperti ban itu di penyet dia mumbul lagi. Ya, tapi ini strawberry penyet langsung. Mentalitasnya kurang. Kita lihatlah masing-masing melihat untuk anaknya sendiri. Kemudian juga kekuatan keilmuannya seperti apa sih? Dia punya keilmu nggak? Dia ilmunya itu bisa dibahasakan dengan kuat kepada orang lain atau tidak?
Kemudian kekuatan keterampilan, dia punya keterampilan apa? Jangan-jangan keterampilannya cuma keterampilan nge-game. Ya, ini bukan keterampilan itu. Bukan sebuah keterampilan yang bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu melihat secara jujur kenyataan itu. Harapannya ketika kita mendapati bahwa memang anak-anak kita, generasi kita itu masih lemah, ayo kita berbenah. Dan berbenahnya dari rumah. Beranjak nanti ke sekolah, sekolah juga harus berbenah. Pesantren juga harus berbenah. Untuk menghasilkan generasi yang kuat, yang itu sudah disampaikan oleh Allah jauh-jauh hari. Hari ini sekali yang dimuliakan oleh Allah, kitab Ta'limul Muta'alim itu berbicara konsep pendidikan yang utuh menurut saya ya. Dan ada doktrin-doktrin yang kuat kalau saya lihat di buku itu. Mulai dari motivasi belajar. Ini sangat mendasar sekali. Karena ketika seseorang belajar dengan sebuah motivasi yang benar, tentunya hasilnya juga akan benar. Tapi kalau motivasinya salah atau nggak punya motivasi sama sekali, jelas nggak punya arah dia. Tawaran Ta'limul Muta'alim itu salah satu motivasi belajar yang semestinya dimiliki oleh kita, dimiliki oleh anak-anak kita adalah pertama untuk Allah dan untuk akhirat. Jadi coba cek anak kita. Kita tanya anak kamu itu sekolah ngapain? Jangan mereka nggak punya motivasi apa-apa. Ya, yang lain sekolah saya ikut sekolah lah. Masa di rumah nganggur, malu. Berarti ini nggak punya motivasi. Motivasi yang ditawarkan oleh Ta'limul Muta'alim itu belajar untuk Allah. Wad-daral akhirah. Untuk kehidupan akhirat. Artinya dari sini kita para guru, kita orang tua harus memastikan bahwa anak itu belajar, apalagi anak yang memang sudah bisa nalar ya. Itu punya motivasi bahwa ini ilmu untuk menjamin kebahagiaannya di akhirat. Jadi akhirat oriented. Ngerti akhirat, kenal bahwa di sana ada surga, ada neraka. Kenal bahwa ada namanya hari kiamat, hari pembalasan. Ada yang namanya bahwa hidup setelah mati. Dan itu lebih kekal, lebih abadi. Nah, pertanyaannya, kita sudah menanamkan belum sebagai orang tua? Kita sudah menanamkan belum sebagai guru? Karena anak ketika sudah punya motivasi ini, dia yang akan menjadi motor penggerak. Nanti menjadi belajar yang rajin, menjadi anak yang bahkan kemudian mengorbankan banyak waktunya untuk ilmu dan seterusnya. Tapi ini motivasi ini harus kuat. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah terkait menjaga eksistensi Islam. Ini harus menjadi motivasi belajar kita dan anak kita. Kita belajar mau berapa tahun pun, karena konsep dalam Islam belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai di liang lahat. Itu untuk menjaga eksistensi Islam. Islam tetap tegak. Dan betul, Islam itu kan agama yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya dibangun di atas keilmuan yang kokoh. Yang itu menjamin eksistensi Islam. Akan selalu beriringan antara Islam dan ilmu. Konsep-konsep ketuhanan dalam Islam itu bisa diadu. Silahkan diadu dengan konsep ketuhanan agama manapun. Konsep syariah. Ya. Mau dari Toharoh sampai memerdekakan budak itu
konsep syariah yang lengkap itu ada di dalam Islam. Dan itu perlu dijaga dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu. Selanjutnya, menghilangkan kebodohan dari diri dan orang lain. Niat belajar itu begitu. Kita itu tercipta sebagai makhluk yang bodoh. Allah yang menyatakan itu. Innahu kana zaluman jahulan. Manusia itu zalim, aniaya, kemudian jahul, banyak bodohnya. Bagaimana kita bisa keluar dari kebodohan? Dengan belajar. Artinya belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dari kita, juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Artinya kalau menghilangkan kebodohan dari kita, kita bagaimana belajar secara maksimal agar kita menjadi anak yang pandai, anak yang pintar. Kemudian kepintaran kita bukan untuk diri kita saja, tapi ada sebuah motivasi bagaimana kita bisa juga mengeluarkan orang lain dari kebodohannya. Yang terakhir yang beliau sampaikan adalah niat belajar itu untuk mensyukuri nikmat akal. Allah sudah beri akal, ini harus disyukuri. Disyukurinya pakai akal itu untuk belajar. Ini dari motivasi belajar saja, ini akan sangat mempengaruhi loh. Proses nanti anak itu akan belajarnya seperti apa. Pernah nggak kita sebagai orang tua dan pendidik kemudian berpikir itu anak didik kita, anak kita itu sebenarnya sudah punya motivasi ini belum? Gitu. Kita harus pastikan. Ya, nanti silakan detailnya bisa dibaca di kitab Ta'limul Muta'alim, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Saya lihat di versi anak juga itu ditulis ya. Ini motivasi. Karena kalau motivasi itu sudah muncul dari anak, ini akan menyelesaikan. Artinya maksudnya ini akan meringkas banyak jalan. Tidak perlu banyak motivasi dari luar, eksternal. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru kan bagi anak dan anak didik itu kan eksternal. Artinya kalau motivasi itu sudah muncul dari anak, itu anak gerak sendiri. Tapi kalau ini belum muncul, kita akan capek. Kita akan capek tiap hari, nak belajar, nak ngejar-ngejar, yuk baca itu. Karena apa? Anak belum punya motivasi dari dalam diri sendiri. Maka para guru, para pendidik, saran saya yang pertama digarap untuk anak itu punya motivasi atau enggak. Kalau dia tidak punya motivasi, kita akan capek tiap hari motivasi untuk belajar. Maka nanti digarap itunya harapannya bahwa itu nanti akan gerak secara otomatis. Ini tentang motivasi belajar ini juga disampaikan secara baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait adab thalabul ilmiyah, adab belajar. Karena disebutkan bahwa belajar itu adab dulu sebelum ilmu. Adab dulu sebelum ilmu. Kemudian adab itu seperti apa? Nah ini yang memang panjang lebar disampaikan oleh Imam Zarnuji dalam kitabnya. Mulai dari adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada buku, bahkan bagaimana kita bisa ya menjaga keberkahan ilmu itu dengan menjaga adab kepada hal-hal yang terkait dengan ilmu. Semua hal yang terkait dengan ilmu ada adabnya, dan itu disampaikan oleh Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Sebagai contoh, terkait guru, ini Ta'limul Muta'alim menawarkan sebuah konsep bahwa guru itu al-abur ruhi. Guru itu ayah rohani. Ya. Di sisi lain bahwa orang tua adalah guru pertama, guru adalah orang tua kedua.
kita bisa ambil kesimpulan dari kata-kata al-abur ruhi. Juga dari sisi bahwa orang tua biologis kita itu memberi asupan fisik, asupan jasad, sementara guru yang merupakan orang tua rohiyah itu memberikan asupan roh. Tentu roh lebih mulia daripada jasad. Roh lebih mulia daripada jasad. Kita tahu orang mati, roh itu akan ke atas, jasad kita ditanam di bawah. Jadi kamu menunjukkan bahwa memang roh lebih mulia. Jika demikian, anak harus dikenalkan tentang bagaimana adabnya kepada guru. Bahkan orang tua pun bagaimana harus menanamkan ini di dalam sanubari anak-anaknya. Ya, mungkin beda sekali dengan kondisi hari ini di mana kita kadang melihat kasus-kasus orang tua itu malah memperkarakan gurunya, melaporkan ke polisi misalnya, hanya karena urusan yang sangat remeh, dicewer misalnya, atau sekedar mungkin ditakdib, diberi hukuman yang itu untuk kemaslahatan anaknya, tapi justru berbalik itu dilaporkan kepada pihak kepolisian dan akhirnya juga diproses. Guru yang memiliki satu niatan baik untuk mendidik itu menjadi tersangka, bahkan kemudian terpidana dan seterusnya. Kalau itu yang kita lakukan sebagai orang tua, bagaimana anak kita itu akan belajar dengan baik, bagaimana kemudian akan mendapatkan keberkahan ilmu. Maka keberkahan ini memang ini konsep yang hanya ada dalam Islam seperti ya. Berkah itu konsep yang ada dalam Islam. Kalau saya sering sampaikan kepada santri itu begini, kalau ingin berkah hidupmu, hormati orang tua. Kalau ingin berkah ilmumu, hormati gurumu. Dan kita sangat butuh dua keberkahan. Dan kita selaku orang tua pun harus paham anak kita itu butuh kedua keberkahan ini. Berkah hidup dengan dia itu berbakti kepada kita orang tuanya. Ilmunya pun akan berkah kalau dia berbakti sama guru. Nah ini harus sampai seperti apa sih memperlakukan guru? Ditawarkan oleh beliau di kitab Ta'limul Muta'alim itu tentang bagaimana berkhidmah, melayani guru dalam arti bahwa bagaimana menganggap guru seperti orang tuanya sendiri, membantu pekerjaannya misalnya. Kalau dulu mungkin di masa SD saya itu, saya masih ngalami bahwa kita itu nuntun sepedanya guru dibawa ke tempat parkir. Kita membawakan tasnya guru ke kantor, ke meja, meletakkan di mejanya beliau. Itu di usia saya 43 itu masih merasakan itu. Apakah itu hari ini ada? Oh, sekarang kan guru sudah pakai mobil, Ustaz. Beda ya. Atau pakai motor, ya, sehingga nggak bisa membawakan. Oke, kalau enggak, berarti tasnya kan masih bisa kita bawakan. Di mana kita menanamkan kepada anak bahwa anak bawakan tasnya gurumu. Morning in progress. Nah, bantu gurumu dalam pekerjaan. Kalau itu pesan dari orang tua, Masya Allah ini, saya akan sangat menghargai orang tua yang demikian. Khidmahlah, layani gurumu, bantu pekerjaannya. Karena apa? Itu akan menumbuhkan sebuah ketundukan. Anak didik ketika sudah tunduk sama guru, itu ibarat botol tenang mau diisi, bro. Kan masuk air itu.
Tapi anak nggak tenang, ya, nggak tunduk, itu wutah orang Jawa bilangnya, tumpah. Kita mau isi air nggak bisa. Ya. Tapi ketika anak didik itu santun, anak didik itu tenang, anak didik itu tunduk kepada gurunya dengan izin Allah. Ketika gurunya itu menuangkan air itu ke botolnya, itu akan banyak yang masuk. Nah, ini guru. Termasuk menghormati guru, di situ ada tawaran dari beliau banyak, ya, tidak berjalan di depannya, menutup aibnya, kemudian bahkan menghormati putra-putranya. Ya, diterangkan di situ ada seorang alim yang ketika mengajar dia sesekali berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Ketika ditanya oleh muridnya, kami melihat engkau berdiri, duduk, ya, saya melihat ada putra guru saya yang orang Jawa bilang nganguk-nganguk, gitu. Saya berdiri takziman lahu, sebagai sebuah penghormatan untuk putranya guru saya. Itu sampai demikian bukan dalam rangka kultus, ya, tapi dalam rangka memang berusaha untuk mengambil keberkahan ilmu yang harapannya meskipun mungkin tidak mendapatkan banyak, tapi sedikit itu berkah. Berkah itu apa, banyak kebaikan, mungkin yang sedikit itu bisa diajarkan kepada orang lain, yang sedikit itu sangat bermanfaat dalam hidupnya, dan seterusnya. Karena memang sekali lagi keberkahan itu konsep Islam yang mungkin tidak ada di konsep yang lain, tidak mesti banyak. Maka kalau dalam konsep Islam tentang makan itu kan, itu kita disuruh menghabiskan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di upo mana, ya. Kalau bahasa Jawanya upo saja. Upo ini nggak ada bahasa Indonesianya. Bulir nasi. Satu bulir nasi kedawan saja, ya. Kalau di bahasa Jawa kan upo itu. Di upo mana berkahnya yang nanti itu akan jadi ibadah, itu yang nanti akan jadi ilmu, itu yang nanti akan jadi amal, itu yang akan jadi karya, kita tidak tahu. Sama ilmu juga kita tidak tahu. Banyak pengetahuan yang masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu mana di antara ilmu itu yang betul-betul nanti berkah, itu kita tidak tahu, sehingga yang ada hanya upaya dan upaya. Ini akhlak kepada guru. Silakan nanti baca bukunya, sangat menarik. Ada juga akhlak kepada kawan-kawan. Kawan-kawan yang sekelas itu bagaimana? Kalau saya sering ibaratkan, kawan sekelas itu seperti saudara kembar. Ya, cuma kembarnya 25, 30 itu ya, saudara kembar. Satu kelas itu saudara kembar. Kalau di keluarga. Kakak kelas itu ya kakak. Adik kelas adik. Kalau yang sekelas itu bagaimana mereka itu bersinergi betul-betul untuk sukses bareng. Bukan saling menjegal, bukan kemudian di situ ada persaingan yang tidak sehat. Nah, ini diterangkan oleh beliau. Bagaimana saling membantu, satu kelas itu saling membantu bareng-bareng dalam belajar, itu saling membantu untuk berhasil bersama. Ada kadang sekolah itu menerapkan suatu konsep di mana anak itu justru senang ketika kawannya gagal. Ini kan berarti salah ini. Biasanya pas tes temannya salah baca buku, ini tes misalnya tes ini matematik, dia baca buku bahasa Indonesia contoh gitu. Yes, dia salah buku. Ini kan jadwal matematik, kok dia baca buku bahasa Indonesia. Itu senang. Ini kan salah. Ini adab tadi ya. Ketika melihat kawan yang
sekelas itu gagal, kok dia senang? Ini kita salah. Dan guru juga harus mengoreksi. Nah ini teman sekelas muncul hari ini bullying, dan itu sangat-sangat mengganggu proses dalam belajar. Bullying itu adab yang buruk, dan itu sangat dikecam di dalam Islam, dan itu juga disampaikan oleh beliau bagaimana itu ta'awun, saling menolong dalam thalabul ilmi itu sangat ditonjolkan oleh beliau. Kakak kelas itu hormat. Adik kelas itu harus hormat dengan kakak. Yang kakak sayang dengan adik. Coba kalau dalam sebuah lembaga pendidikan, adab dalam belajar ini diterapkan, yang sekelas tadi betul-betul kompak, saling membantu satu dengan yang lain, tidak ada sebuah persaingan yang tidak sehat, bahkan semuanya yuk yang pintar, yang pahamnya cepat bisa membantu kawan yang lain. Di situ ada namanya mutorohah, di situ ada muzakaroh. Muzakaroh itu mengulang pelajaran bersama, mutorohah itu saling bertanya, kemudian dijawab, diskusi, bahkan kemudian munazoroh, berdebat. Untuk apa? Untuk menajamkan pemahaman. Dengan siapa? Dengan teman sekelas. Ini kan harus hadir. Bukan kemudian cuek, acuh tak acuh, bahkan tadi melihat kawannya gagal itu senang. Wah, ini banyak yang tidak hadir dalam lembaga. Kemudian tadi kakak harus sayang kepada adik kelasnya, adik kelas itu harus hormat. Ini kalau ketemu hormat dan sayang ini insya Allah itu pendidikan akan berjalan dengan baik. Ada sebuah kenyamanan dalam sekolah. Ketika anak itu nyaman di sekolah, ketika anak itu nyaman dalam sebuah pesantren, kenyamanan sudah modal yang sangat besar untuk nanti energinya itu terarah kepada keilmuan. Tapi kalau anak sibuk dengan urusan konflik dengan kawan, konflik dengan kakak dan adik kelas, bagaimana dia akan memberikan energinya penuh kepada ilmu dan akhirnya. Nah, makanya ini disampaikan oleh beliau tentang bagaimana adab dengan kawan. Ada juga adab kepada kitab. Ya, ini sampai sedemikian ya, ngambil kitab dalam keadaan suci, tidak punya hadas. Nah, coba orang belajar dalam keadaan suci, adem karena kena air wudhu, ilmu yang nanti akan dihasilkan juga ilmu yang tentunya akan adem, ya, akan menjadi nur, menjadi cahaya dalam dirinya. Ya, kadang kita melihat misalnya kitab betul-betul nggak punya nilai di anak kita, di anak didik kita, harus diberikan sebuah peringatan. Ini kitab yang akan kamu pelajari, kamu akan paham bagaimana ketika kamu tidak memberikan adab. Malah mungkin digulung, masukkan ke saku belakang kah, atau mungkin kalau di pesantren kadang ditumbuk buat tidur, ya, dibuat bantal. Ini kan menjadi, ya bagaimana akan berkah gitu ya, kan berkah, ilmu itu akan masuk, atau mungkin ada di arah kaki kita gitu ya, kita menjulurkan kaki padahal di situ ada kitab yang kita pelajari, bagaimana akan berkah ilmu. Nah ini ditawarkan oleh beliau bagaimana kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Detailnya nanti silahkan baca di buku ya. Beliau juga menawarkan tentang proses belajar. Proses belajar. Ada di situ memilih guru. Nah ini memilih guru ini kalau di zaman kita hari ini itu justru orang tua yang memilihkannya.
Karena kalau anak sendiri ya belum bisa, belum punya alat untuk memilah-milah. Belum. Dan sehingga yang harus dilakukan adalah kita. Kalau tawaran dari taklim mau taklim adalah mengamati 2 bulan. Artinya sebelum, mungkin kalau bahasa kita, sebelum mendaftarkan anak ke pesantren atau ke sekolahan, itu ada observasi selama 2 bulan. Mengamati, karena begini konsepnya, kalau sudah ngaji dengan ustadz atau sudah sekolah di sebuah sekolah, itu jangan putus di tengah jalan. Karena putus di tengah jalan itu akan membuat misalnya gurunya merasa tersakiti atau tersinggung dan lain sebagainya. Kalau sudah guru tersakiti, itu akan sangat berpengaruh pada keilmuannya. Nah, kembali ke tadi, bagaimana ridho guru, bagaimana keberkahan ilmu. Sehingga harapannya dengan mengamati 2 bulan itu akan mendapatkan tempat pendidikan yang baik, yang cocok, sehingga di situ sampai tamat. Ya, maka disebutkan man sabata nabat. Yang menetap itu akan tumbuh. Coba misalnya pohon, dipindah-pindah terus. Tanam sini, sudah mulai muncul daun, pindah. Di situ adaptasi lagi dengan tanah yang baru. Dipindah lagi, akan tumbuh. Maka man sabata nabata. Man sabata nabata. Yang netap itu akan. Nah, ini memilih guru ini kalau bahasa hari ini yang memilih sekolah, memilih pesantren. Observasi 2 bulan untuk memastikan kecocokan baik kita maupun anak. Di situ disebutkan guru juga yang di buku anak-anak juga disebutkan ya, memilih guru yang paling pintar, berarti sekolah yang bagus keilmuannya. Al-auraq, yang paling warok, berarti milih guru atau milih sekolah yang sangat hati-hati dalam urusan agama, nggak ngawur. Kemudian al-asan, yang paling sepuh. Maksudnya guru yang lebih sepuh itu biasanya lebih bijak. Guru yang lebih sepuh lebih banyak pengalamannya, mungkin lebih dekat kepada Allah. Nah, ini memilih bukan berarti kemudian ini ada sekolah baru. Ya monggo, tapi itu yang disampaikan oleh Zarnuji, yang paling alim, yang paling warok, yang paling tua, yang paling sepuh. Ini untuk salah satu kriteria guru yang disarankan oleh beliau. Nah, ketika sudah memilih seorang guru, ya bagaimana bisa sabar. Ya, bisa sabar dengan beliau. Bisa sabar, karena memang sabar ini adab, akhlak dalam menyelami thalabul ilmi yang berat. Memang thalabul ilmi itu berat. Ya, ini juga harus disadarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita. Iya. Jadi yang berat itu bukan rindu. Ini harus disampaikan juga ya. Yang berat itu bukan rindu. Thalabul ilmi itu berat. Nah, beratnya thalabul ilmi harus dihadapi dengan sabar. Maka Imam Zarnuji rahimahullah itu sangat menonjolkan anak didik itu harus belajar sabar dalam belajar. Belajar sabar dalam belajar. Sabar kepada apa? Sabar pada guru. Sabar untuk mempelajari satu bidang ilmu sebelum pindah ke yang lain. Sabar dengan satu kitab sebelum pindah ke kitab yang lain. Silakan nanti dicek. Beliau menyitir kisah Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Yang disampaikan oleh Nabi Khidir sebagai guru apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak bisa sabar sama saya. Nah, apa jawaban Nabi Musa? Qal satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Engkau akan mendapatiku sabar, wahai guruku, dan aku nggak akan durhaka. Ini kunci. Kunci sukses belajar, punya adab sabar bersama guru,
Yang kedua, tidak durhaka. Ini yang diangkat oleh beliau dalam adab kepada guru di sisi tadi ya, sisi kesabaran. Nanti juga memilih kawan, ya, karena kawan sangat berpengaruh. Almar'u ala dini khalil. Seorang itu ada berada di agama yang ia sayangi. Sehingga memilih teman, meskipun itu di sebuah pesantren, nggak ada jaminan bahwa di pesantren itu semuanya orang soleh semuanya. Itu kumpulan manusia-manusia, bukan malaikat. Ada saja santri-santri yang beling, ya ada saja. Sehingga meskipun di pesantren itu tetap harus milih kawan. Kawan yang seperti apa? Kawan yang bisa memotivasi, kawan yang bisa diajak berdiskusi, kawan yang pembicaraannya adalah pembicaraan tentang ilmu, tentang takwa. Harus milih, karena ini sangat berpengaruh. Maka kita sebagai orang tua yang menyekolahkan anak, itu perlu lihat siapa kawan-kawannya. Ya. Di pesantren pun begitu. Tanya kepada Ustadz, gimana Ustadz anak saya berkawan sama siapa? Ya. Memastikan, karena ini tadi adab sebelum ilmu. Ini akan sangat berpengaruh. Siapa lingkaran pergaulannya dia? Nah, Bapak Ibu silakanlah lihat putra-putranya masing-masing. Di sekolah itu kawannya siapa? Kalau perlu, nah kita buat pesta di rumah. Ajak kawan-kawanmu. Nah dari situ nanti kita lihat wajahnya kayak apa, wajah-wajah orang berwudu atau tidak. Itu lihat penampilannya bagaimana. Ternyata kawan-kawannya kalau pakai HP begini semua. Nah, ini Komunitas HP miring. iya, komunitas HP miring ini kan sulit suudzon, sulit husnudzon itu. Sulit husnudzon. Nah, kalau sudah begini terus, nah gimana mau belajar? Memilih kawan ini penting, ya, ya. Kemudian juga memilih ilmu. Artinya bahwa belajar itu kalau di dalam konsep Islam itu kan dari ilmu yang kecil menuju ilmu yang besar. Ini harus, karena memang ilmu itu ibarat tangga. Kalau lompat, misalnya ini ada tangga, terus kita lompat itu kan peluang untuk tergelincirnya itu besar gitu. Yo sabar ya tadi, sabar lagi ya. Dengan satu tangga, naik tangga lagi, ya lompat. Lompat itu jatuh. Nah, berapa banyak sekolah atau bahkan pesantren itu kurikulumnya lompat-lompat. Akhirnya enggak jadi. Akhirnya enggak paham. Karena apa? Lompat-lompat. Lompat itu jatuh lagi, mulai lagi. Lompat lagi jatuh. Mbok yao, meskipun lambat, mansaro ala darbi wasal. Yang meniti jalannya akan sampai. Juga ini adalah tafsir Rabbani. Tafsir kalau Ibnu Abbas, man yu'alim al-ilm, aksigar al-ilmi qabla kibar. Yang Rabbani itu adalah orang yang mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini di antara adab-adab dalam talabul ilmi, belajar materi juga demikian, harus bertahap, harus sabar, ya. Dan kesabaran ini menjadi sebuah adab yang tidak bisa ditawar-tawar dalam talabul ilmi. Kita perlu paham hari ini muncul generasi yang suka instan, ya, pengen cepat, ya, apalagi ya kalau dalam makanan ya ada fast food, ya, tidak mau masak, go food, segalanya itu pengen cepat, sehingga muncul ketika belajar pun ingin cepat, dan ini sangat bertolak belakang dengan tabiat ilmu. Karena tabiat ilmu itu lama. Talabul ilmi dalam Islam itu tuluzanan. Waktunya lama. Bahkan minal mahdi ilal lahdi, nggak ada habis, nggak ada selesainya sampai mati. Nah ini kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik ini yang perlu menyadarkan anak. Namanya belajar itu memang lama, bahkan nggak ada habisnya.
Iya. Jangan berarti ketika sudah lulus SMA sudah selesai, lulus kuliah itu sudah selesai, belajar juga harus di bangku sekolah kok. Tapi bahwa proses belajar itu harus tetap ada. Untuk apa? Ini untuk sebuah ilmu yang nanti akan menjadi jaminan tadi eksistensi Islam, jaminan bahkan keberlangsungan hidup. Nah, ilmu apa? Memilih ilmu kan juga penting. Yang juga ditawarkan oleh beliau, Imam Zarnuji rahimahullah, itu belajar memilih ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib secara pribadi. Kita masing-masing kita wajib mengetahui. Ya, ilmu fardu ain istilah. Ilmu itu juga ada namanya ilmu alat dan ilmu ghayat. Ada ilmu alat, ada ilmu ghayat. Ilmu ghayat itu ilmu terapan yang memang ilmu untuk dipraktekkan. Ilmu itu ada 3 ya. Fikih, akidah, akhlak. Fikih itu Islam, akidah itu iman, akhlak itu ihsan. Ini terapan ini. Orang balik sudah wajib sholat, dia harus ngerti ilmu sholat. Fikih. Dia harus ngerti rukun iman. Nah, coba kalau kita lihat cek ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah ngajarkan belum? Atau kita sudah memastikan belum anak-anak kita itu ngerti rukun iman atau belum? Pernah ngecek? Nah, nanti dicek sendiri dia. Rukun iman itu ada berapa anak? 5 Pak. Salah, kurang 1. Kan harus dipastikan. Ini anak harus ngerti minimal rukun iman. Nggak ngerti misalnya tentang aras, nggak apa-apa lah. Itu kan furu' akidah. Tapi ini fardu ain bahwa dia kenal Allah, kenal malaikat, kenal Rasul, kenal Al-Quran. Kemudian tentang akhlak, bahwa dia harus jujur, dia harus peduli, dia harus berempati, dia harus tanggung jawab, amanah. Ya. Nah, ini ilmu fardu ain yang harus dikuasai oleh anak kita, oleh anak didik kita. Ini harus. Nah, baru nanti ada ilmu yang disebutnya fardu kifayah. Ya, termasuk ilmu alat tadi ya. Ilmu alat itu kalau dalam keilmuan syariah ada ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri juga macam-macam ya. Ada sorof, ada nahwu, ada balaghah. Nanti ada ilmu usulul fiqh. Nanti ada ilmu mustalahul hadis. Ini ilmu alat untuk apa? Untuk membaca dalil. Dalil untuk apa? Untuk 3 ilmu tadi. Ilmu alat untuk apa? Untuk membaca dalil. Dalil itu apa yang disepakati Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini untuk nanti mempelajari 3 ilmu. Tapi yang wajib ini namanya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah sebagian ulama mengatakan bahwa pahalanya lebih besar karena dia menggugurkan kewajiban orang lain juga. Kalau ini kan menggugurkan kewajiban sendiri. Ini menggugurkan kewajiban banyak orang. Berarti pahalanya besar mana? Khilaf antara para ulama ya. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan fardu kifayah lebih besar pahalanya. Ini sedikit pemaparan sebagai sebuah pemantik ya, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi. Tapi penasaran dengan pembahasan ta'lim silahkan ya, dibaca bukunya. Itu sangat menarik, itu konsep yang bagus dan ada doktrin-doktrin yang menurut saya sangat kuat. Ya, di situ yang itu menjadi semacam jaminan keberhasilan seseorang dalam belajar. Beliau di penghujung kitab berbicara tentang tawakal, karena biasanya orang yang belajar, apalagi kalau mondok, itu seakan masa depan suram, gitu kan ya. Iku kok kerja opo, ya, opo bojone dipangani kitab, itu kan kadang ada subhat-subhat yang beredar di kalangan anak muda, apalagi di usia SMA, di usia S1. Itu begitu. Nah, makanya beliau berbicara tentang masalah tawakal kepada Allah dalam urusan rezeki. Kalau kita itu menolong agama Allah, Allah akan menolong kita dalam segala urusan, termasuk dalam urusan rezeki. Ini termasuk hal-hal yang beliau sampaikan di dalam. Barakallahu fikum.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Kalau yang ada sekarang kan sekolah atau lembaga pendidikan itu kurikulum ya, jadi bercampur ya, belum selesai satu materi atau satu ilmu, tapi ada banyak ilmu tapi dikit-dikit nanti naik baru ada tambahnya kadarnya seperti itu, Ustaz. Kalau saya anggap bahwa memang ujian kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu selalu saja para ulama itu belajar, bahkan belajar apapun sebenarnya, itu satu persatu. Bayi kembar itu pun keluarnya satu-satu. Nah, belajarnya apa? Iya, mulai dari akar dulu, fikih yang simple,